para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah, ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid An-Nur, saudara sahabat saya Jeffrey yang dirahmati Allah. Kita hari ini punya judul menarik, judulnya yang menarik, tapi gawenya gawe yang menyedihkan ya. Judul judi online. Judi ini Rhoma Irama sampai menciptakan 2 buah lagu khusus judi ya. Satunya sering kita judi, satu. Yang kedua lagunya aku sengsara karena judi, itu. Jadi saya sampai hafal ya. Hafal lagunya, bukan hafal main judinya ya. Ya, judi ini adalah sesuatu perbuatan yang memang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Cuman cara mainnya yang berbeda, alat mainnya yang berbeda, itu saja. Artinya semuanya dalam kategori adu nasib, adu untung-untungan. Nah, kalau zaman Nabi namanya mengundi nasib dengan panah. Nah, di situ ada ini di panah. Mana yang terkena dibuka isinya, itu yang dia dapat. Nah, jadi namanya nasib-nasiban. Kalau panahnya kena ya. Kalau Ustaz Jeffrey ini yang sering kena tuh panah asmara ya. Panah. Berikutnya kalau zaman-zaman orang tua itu ada namanya judi klotok koncang. Oh, yang digoncang saat ya. Jadi ada beberapa nomor itu dimasukkan. Nah, ini ada orang 5, orang 6. Kau nomor berapa? Aku nomor 3. Kau nomor berapa? Aku nomor 4. Kau nomor berapa? Aku tak keluarkan. Nah, kalau keluar nomor 3 tadi, mana yang pasang pakai nomor 3, itulah ya. Dinamakan untung-untungan. Ya. Kalau kebetulan dapat nomor 3, iyalah. Kalau tidak, ada namanya lagi judi nyabung ayam. Masing-masing ayam dibawa, belagolah ayam itu, masing-masing penonton ditanyakan, kamu megang ayam yang mana? Aku megang ayam yang itu. Sebab dia tengoknya ayam tu agak besar. Berapa kalau ayam tu yang menang? Dah, aku pasang 50.000. Berapa banyak 50.000 ni? Kau, aku yang ini. Aku masang 50.000 sana. Siap mana ayam yang menang, dia yang menang. Nah, itu kan untung-untung. Ayamnya belum belago sudah menentukan mana yang menang. Yang menang. Teknologi canggih mulai lagi bertambah. Besok main Real Madrid dengan judi bola. Judi Barcelona umpama judi bola. Belum lagi main, kawan mulai masang. Aku pokoknya menurut aku Barcelona menang. Kalau Barcelona menang, kau apa? Aku Real Madrid. Kalau Real Madrid kau duit untuk kau. Tapi kalau aku yang menang, duit kau tu untuk aku. Main belum, sudah. Itu namanya judi, taruhan. Nah, jadi alat judi bisa apa saja. Jadi kalau orang yang sudah mindset otaknya tu hobi berjudi, ya, sampai kepada judi, kalau orang dusun tu main anak beruk. Apa tu Ustaz? Anak beruk tu sejenis main remi, main joker. Kalau di kampung situ namanya main anak beruk. Ya, jadu lain lagi ya. Anak beruk, itu mainlah orang 5. Kan lepas taruhan di depan. Mana yang menang, taruhan itu dapat dengan dia. Nah, yang jelas, ya belum lagi yang namanya ya, tadi tu ada yang main judi pakai domino, kertas, ada yang dum batu, ada yang dum kertas, berempat mainnya, berdua. Itu nasib-nasiban juga. Nasib dapat elok kartunya, menanglah. Kalau balak 12 galau dia gitu. Betul kan? Sampai kita balak 4 ekor, dah keluar kan? Itu ciri-ciri sebetulnya
orang kalau sudah mulai judi seperti itu. Kalau judi yang sifatnya langsung itu biasanya permusuhannya nampak, ya. Iya, Ustaz. Ya. Yang kalah tidak mau berhenti. Dia merasa kakek menang kok. Yang kedua kakek menang, kalah lagi. Yang ketiga saya tahu menang. Masih kalah lagi. Ini ada nasib tadi. Ambil jam tangan kau, punya aku. Pokok kakek menang. Kalah lagi. Akhirnya kadang-kadang sampai ada yang jual bini kan. Kalau aku kalah, ambil bini aku tu. Ambil bini aku tu. Berapa hari kau nak pakainya? Memangnya barang apa bini ya? Itu kalau sudah otaknya tadi. Kalau orang tu sudah dia menang, dia pengen berhenti, kau jangan. Golok leher kau. Sementang kau menang, kau nak berhenti. Aku kalah kayak gini. Jadi hasil judi itu jelas kan permusuhan. Ada yang di situ. Tapi judi yang online ini dia tidak punya musuh seperti itu. Ya. Dia hanya berhayal dengan keadaan dirinya sendiri. Ya. Sebenarnya rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah. Sebelum kita lahir, saya mungkin diberikan oleh Allah misalnya 20 miliar dari mulai lahir sampai saya mati. Nah, itulah kata. Macam mana pun saya mencarinya, itulah kata. Tapi ada orang seharusnya pengennya di dalam ukuran Allah dia akan dapatkan besok, dia harus hari ini. Ya. Akhirnya merusak. Sering nak kita makan duku, wah sudah ranum, bagus kuningnya, tapi pas kita makan masih asam. Itu biasanya duku-duku yang awal musim, ya. Kalau pertengahan musim itu sudah manis semua. Awal musim, karena sebagian orang itu duku itu baru kuning satu-satu. Dia pengen cepat. Ini kalau awal duku kita masukkan ke pasaran, ini harga duku sedang mahal-mahalnya, orang duku belum ada. Nah, macam mana caranya? Mulai batangnya dimainkan, kan? Ada yang pakai inggu namanya, ada yang suntik pakai ini, sehingga badan batang duku itu menjadi panas. Panas batang itu langsung mengalir kepada buah, sehingga buah yang seharusnya masaknya mungkin 20 hari lagi, 5 hari langsung masak semua. Itulah di bawah. Tapi dampaknya tahun depan duku itu dah nak berbuah lagi. Duku itu besoknya bisa saja kuning, layu, langsung mati. Kenapa? Karena dia disuruh mendadak. Nah, anak baru umur 5 bulan, nah, dalam kandungan, dipaksakan keluar. Belum jadi manusia. Nah, artinya apa? Nah ini karena itu dia berhayal dengan dirinya. Nah, karena ini sifat judi online ini sifat tersembunyi dengan mainkan HP, ya. Kita tidak tahu, kita bukan main, senang tengok anak kita, alhamdulillah anakku sejak dibelikan HP ini tidak ada lagi main-main keluar. Biasanya jam 12 malam dia balik. Biasanya jam 1 malam baru dia balikin. Alhamdulillah. Aku tengok mulai tidak main-main kemana lagi sampai jam 11 aku tengok dalam kamar dia tu lah. Tenang pikirnya. Kita tidak tahu dia sedang tengok apa. Kita tidak tahu sedang mainkan apa. Ada mungkin game yang berbayar, ya. Sering anak kita minta belikan apa namanya tu, alat-alat game tu. Ada juga yang mungkin judi online tadi. Di awal-awal mungkin dimainkan oleh bandarnya. Masukkan mungkin uang 10.000 dapat 25.000 kan. Dapat menang ni. Masuklah 25.000 yang dia dapat tadi itulah, maksudnya pula dapat ni 50.000. 50.000 dia dimasukkan tadi, masuknya pula situ dapat 100.000. Kemudian 100.000 masukkan lagi, mulai dia dapat lagi. Belum nasib kau nampak, cari duit lain dulu, masukkan lagi 100, tidak ada dapat lagi. Ambil lagi, pinjam dia sama kawan agak 20.000, masukkan lagi, lah dah dapat lagi. Pinjam minta duit lagi sama maknya 50.000, masuk lagi, lah ada dapat pula. Ada minta duit mak bilang dapat duit, dia mulai marah. Kadang dia tidak marah, tapi tunggunya ayahnya pergi, dia mulai muka meraya, ngambil dompetnya, tengok ada duit 50, masuk itu. Ya, karena kemenangan mereka itu bukan karena kepintaran dia main, memang dibagi oleh bandarnya. Bandar yang ngatur itu, ini menang, ini kalah, ini benar, ini kalah nih. Maka yang kaya itu
bandarnya. Kita dipermainkan oleh hayalan-hayalan. Begitu banyak orang yang ingin kerja tidak banting tulang, ya. Kerjanya sedikit, kerjanya ringan, hasilnya luar biasa. Itulah yang dimainkan. Hayalan-hayalan seperti itu dimainkan oleh yang mahal itu sebenarnya iblis, ya. Iblis menggoda kita, dan itu akan menjadi kalau tadi permusuhannya, kalau judi yang langsung seperti dengan orang yang langsung berhadapan dengan kita, yang judi ini bermusuhannya dengan orang setelah dia kalah tadi. Dia mulai minjam sama kawannya tidak boleh. Kau ni selama ni kau lah yang minjami kau duit. Baru sekali ni aku minjam, masa kau tidak boleh? Dia mulai bermusuhan dengan adiknya. Kalau dia minta duit adiknya, dia minta duit sama kakaknya, dia mulai musuh keluarganya. Dia minta duit maknya dah boleh, dia mulai musuhi maknya. Dia minta duit sama ayahnya dah bisa, dia mulai memusuhi ayahnya. Dan pada akhirnya dia akan menjadi benalu di rumahnya sendiri. Itu yang sangat kita khawatirkan. Nah, ternyata isu terakhir Jambi ini termasuk 5 terbesar di Indonesia, ya. Padahal Jambi yang negerinya negari religius, ya. Yang katanya ada bersendikan syarak bersendak kitabullah, syarak mengatur adab makia. Itulah orang kita Jambi. Tapi kok macam tu yang perilakunya. Tiap hari anak kita masukkan madrasah, jauh-jauh anak kita masukkan pondok, balik ke rumah main judi juga. Sedih tak? Sedih. Baik Ustaz, ya. Sebelum sedihnya kita lanjutkan, kita break dulu. Ya. Baik, pemirsa TVRI Jambi rahmati Allah, kita akan melanjutkan nanti bersama Ustaz Ramli tentang judi online ini. Tapi sebelum itu kita akan melihat pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama program acara Syiar. Udah ada suaranya tuh, Bang? Ada apa sih, Bang? Investasi kita. Cuan nih, bro. Investasi apaan, Bang? Nih, lo lihat nih. Ini mah judi, Bang. Daripada lo sibuk nyari kerja, mending kayak kita, santai, cicilan terus. Motor kebeli, mobil di garasi. Main judi kan nggak boleh, Bang. Jadi penjara. Itu mah teori doang. Mendingan ikut kita. Hai anak muda, jangan berjudi, karena itu haram. Sekarang mah untung, besok malah buntung. Mobil gue ditarik listrik. Motor gue juga nih, Bang. Nah kan, Gawat nih, Bang. Udah yuk. Bang. Yang Mang Usep, kirain siapa? jangan coba berjudi. Jangan ya Dik ya. Yang instan itu memang menggiurkan, tapi yang penuh perjuangan, berkah kehidupan. Mantap, Mang Usep. Setiap tenun songket adalah cerita. Setiap helai adalah warisan. Kain tenun songket bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas kita. Dengan tenun songket, kita tidak hanya mengenakan pakaian, tetapi juga melestarikan tradisi dan merayakan keindahan budaya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar di sore hari ini pemirsa. Kita masih membahas masalah judi online. Ya, di segmen pertama tadi bersama Ustadz Ramli, pemirsa kita dengarkan beliau mengenai berbagai macam jenis-jenis dari judi itu Ustadz ya. Dan ternyata memang sejak zaman baginda Rasulullah SAW judi ini sudah ada. Cuman caranya saja yang berbeda Ustadz. Sampai di zaman yang serba canggih ini pemirsa, ada yang namanya judi online ya. Dengan santai di rumah Ustadz, sambil merokok, sambil ngopi, ternyata sedang mengundi nasib. Dan yang faktanya yang lebih menarik lagi yang disampaikan Ustaz Ramli tadi juga sebelum break iklan, Jambi termasuk menjadi salah satu daerah yang tertinggi Ustaz. Kalau nomornya nomor berapa nih Ustaz? Lumayan tertinggi, hampir 5 besar untuk se-Indonesia. Nah, kita masih akan mendengarkan tausiah beliau. Dan kita juga masih ditemani dengan Majelis Taklim Masjid An-Nur bersama Ibu Majelis Taklim. Silakan Ustadz dilanjutkan. Tapi yang menariknya Ustadz, yang Ustadz sampaikan tadi, memang Provinsi Jambi ini sangat erat dengan keagamaan, agamis artinya. Sendi kita berlandaskan dengan Al-Quran dan adat. Kalau ada bahasa adatnya Ustadz ya, yang sudah disampaikan Ustadz. Tapi kalangan yang kalau kita baca di media sosial ini, kalangan yang menjalankan aktivitas judi online ini kebanyakan malah anak-anak kita, mulai dari pelajar SMA, mahasiswa sampai ke PNS atau ASN ya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya. Bahkan anak SD pun ada. SD pun ada Ustaz. Ya. Kadang-kadang dimainkan di jet ini, kadang-kadang anak kita lebih hebat daripada kita. Ya, benar Ustaz. Bah kita kadang tanya, ini macam mana ni nak? Dia tahu kan. Kita dah tahu, kita cuma tahu muka WA lah pandai kan. Kemudian dan memang judi ini ya dasarnya seperti itu. Pertama, yang jelas barang ini diharamkan oleh Allah. Itu dulu. Nah, uang yang didapatkan dari judi itu adalah uang yang diharamkan oleh Allah. Sesuatu perbuatan haram, dia akan menagih kepada perbuatan haram berikutnya. Itu filosofinya seperti itu. Ya. Ibu tengok laki-laki yang selingkuh, bukan istri yang tidak cantik. Ya. Atau seorang perempuan yang selingkuh dengan suami orang, bukan suaminya tidak gagah, bukan suaminya tidak kaya. Karena ketika dia sudah melakukan suatu keharaman yang pertama, dia akan menagih pada keharaman yang kedua. Dan terus dia akan merasa ya, ayam maling itu lebih enak daripada ayam yang punya dewe. Ya kita kawan pernah bujangan dah. Maling ayam orang. Sembelih macam ni baik. Tak bismillah tidak lagi kan. Dikoyak baik kulitnya, tak pula dibakar apa-apa dah. Digoreng cuma pakai sambal. Makan lahapnya. Kenapa? Makannya setan. Berjin ya. Begitulah kadang-kadang seorang laki-laki kalau dia selingkuh dengan istri orang, dia itu setan dah masuk ke matonya tu setan. Ada pikiran tu pikiran setan. Jadi kalau dia nengok bini kawan tu, dia cucur air liurnya kan. Pas dia nengok bini dia dewek, cucur air matonya ya. Kenapa tadi? Sama rezeki yang kita judi kan rezeki haram, masuk ke dalam tubuh, dikonsumsi terus diolah oleh lambung. Kemudian yang bagian kotoran akan masuk ke bagian kudus dasar. Kemudian bahagian ini akan menjadi air yang kotor masuk ke bagian seninya. Kemudian ini bagiannya akan menjadi daging, bagiannya akan menjadi darah. Ya. Darah dikumpulkan di jantung. Jantung akan menyebarkan kepada seluruh kota tubuh. Ketika darah haram tadi mengalir kepada mata, maka mata akan senang kepada melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika darah haram mengalir ke lidah, lidah tu enak be ngatoi orang. Ya. Lancar be kalau ngibah orang, lancar be mencaci maki orang. Karena dia telah dimasuki oleh zat-zat yang haram. Ketika darah yang haram itu mengalir ke telinga, telinga itu enak be kalau kawan nyeritakan kawannya yang lain. Nak mancing, ya ini apa bu? Aku baru tahu bu. Jadi orang itu terpancing untuk mengeluarkan rahasia-rahasia yang lain lagi kan. Nah, ketika darah itu mengalir pula ke kaki itu kalau diajak ke masjid capek bawaannya, tapi kalau diajak ke tempat maksiat eloklah dia. Itu karena oleh karena itu dia sesuatu yang haram sama dengan kebohong. Bohong
Ketika orang berbohong pertama, dia akan berbohong kedua untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dia bohong lagi yang ketiga untuk menutupi kebohongan yang kedua. Dan begitulah. Ya. Maka kejujuran itu mungkin pahit awalnya, tapi dia menyelesaikan masalah. Ya. Misalnya ibu dan dia ngambil duit suaminya umpama ada. Bu, nampak tak duit di atas apa tadi? Dia pun di saya tadi melepas duit kok di lemari bagian sini. Ayo, aku ngambil tadi, pentingnya tadi. Ngapa ibu ambil? Aku penting. Sudah selesai urusan. Mungkinlah sedikit ada cekcok dikit selesai, tapi selesai. Tapi ketika ibu bilang, ada tahu nih anakku. Tadi aku tengok tadi pintu terbuka. Kalau anak kita dah ambil, mulai kan? Anak kita ambil, okey, nak mulai nuduh anak kata, nak aku tidak. Jangan-jangan di rumah kita ada yang masuk maling. Mulai nuduh orang lain pula. Nah ini dia itu bersambung sifatnya. Maka sesuatu yang benar itu pahit awalnya, tapi dia menyelesaikan masalah. Kejujuran itu mungkin pahit awalnya, ya. Ya, tadi aku ambil duit dalam 100 ribu. Udah, urusan ada masalah lagi. Apa kau ambil? Aku perlu. Lain kali jangan ambil lagi. Yo, udah kan selesai urusan. Tapi kalau kita mulai berkilat, berkelit dengan itu, dia akan memunculkan persoalan-persoalan lain hingga kadang-kadang konteks awalnya menjadi hilang. Konteks lain malah muncul. Pokoknya bagi bini kau duit agak banyak dikit, macam tu lah. Nah, macam-macam merembet kepada hal-hal yang tidak penting. Nah, oleh karena itu judi online ini begitu juga sifatnya. Karena ketika orang sudah makan dari judi, dia mulai mengkonsumsi barang yang judi yang haram tadi, dia tubuh ini akan senantiasa senang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang dia akan merusak ya, rasa kasihan dengan yang lain akan menjadi hilang. Misalnya seorang suami, misalnya cuma duit 100 ribu lah, idealnya 100 ribu kau tadi rencana nak beli cabai 2 on, enggak 10 ribu umpama ada, rencana nak beli bawang juga agak 2 on, mungkin lah 20 ribu, rencana nak beli ayam agak sekilo sekarang berapa? 34 ribu ya. Nah, ya 34 ribu ada. Ya, saya itu tadi macam bahasa keluarga tadi kan. Kalau beli sayap ini misalnya 20 kan. Nah itu ya. Apa? Tapi dia berpikir kalau 100 ribu kita pasangkan, ya. bisa dapat duit 1 juta nih. Bisa 20 kilo ayam kita beli. Iya. Nah kan? Iya. Nah, akhirnya sudahlah dulu. Tak pasang kalah. Beras sudah jadi beli, cabai sudah jadi dibeli. Nah itu namanya dia akan merusak. Nah karena kalah tadi nak dibeli kau datik lagi, mulai telepon, cok pinjam duit kau agak 100, dipinjam kawan. Nah, akhirnya kapan kau bayar? Insyaallah sebagi kau bayar lah, sebagi datik duit lagi, mulai berbohong kan, bro dia, itu kan. Jadi sesuatu yang dosa itu bisa betul. Maka kata kalau kita baca surah Ibrahim 30 kata nanti di akhirat itu orang dia masuk surga, masuk neraka, digiring ke dalam neraka. Itu ada yang bergerak bersamaan dengan iblis. Apa kata orang masuk neraka itu? Gara-gara kaulah iblis, kami ini masuk neraka. Kalau dulu kau tidak menggoda kami di dunia, bukan di sini tempat kami. Dia nyalakan iblis yang menggoda dia. Kata iblis dalam surah Ibrahim itu dikatakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa ahlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asraktumuni min qablu innaz zalimina lahum adzabun alim. Berkatalah syaitan ketika urusan telah selesaikan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, Allah menjanjikan kepadamu tentang janji yang benar. Wa wa'adtukum fa ahlaftukum, aku pun menjanjikan kepadamu tapi aku menyalahi janjiku. Aku mainlah, menanglah begitu. Ayolah. Ya, kalau orang lagi kantor lagi punya jabatan, ayolah, lajulah. Kurus sedikitlah. Pun lagi kita lah, kawan lain pula dapat nikmat. Pun lagi kita, ayolah. Sekali lolos, kedua kali hampir ketahuan, ketiga udah tangkap. Oh, udah lah. Macam orang maling itu kan dia sudah 10 kali maling baru sekali tahu pekak kena gebuk kan. Nah, itu sifatnya. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum. Aku tidak pernah dapat memaksa kamu, kata iblis. Aku tidak bisa memaksa kamu.
Pernah ada kita terjelengkang didorongi oleh iblis dado kan? Dia sifatnya kan membisikkan cuma, ya. Illa anda tahu kecuali cuma sekedar ngajak. Pas saja betumli kamu memenuhi ajakanku, maka jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa menjadi penolong bagimu, kamu pun tidak bisa menjadi penolong bagiku. Kini kita urus urusan kita masing-masing. Dan itulah namanya iblis. Nah, maka ketika datang bisikan-bisikan buruk, cepat ucapkan astagfirullahaladzim. Nah, kita berjalan, ada ketemu manggo. Apa kata nafsu kita? Enaknya manggo kalau dibuat sambal. Kata tadi kan? Sambal terasi, rebus terung, panggang ikan baung, dalamnya. Tapi kan manggo kan bukan manggo awak, yang keliling. Orang. Kan? Bisikan malaikat datang, boleh ambil, pinta kepada yang punyanya. Tunggu orang datang. Kata iblis, jangan kapan pula lagi, pun lagi orang lagi dah ada. Mana ada orang tahu tak? Lajulah. Dan antara dua bisikan itu kan kita tidak tahu mana yang menang. Kadang-kadang menang bisikan malaikat, kadang hidayah Allah, kadang-kadang bisikan syaitan yang lebih baik. Ustaz. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa tetap bersama program Acar Siar. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hei Pung! Mau? Hah? Ada es tuh? Punya orang. Nak sate tuh. Punya orang. Kau nak kemana? Aku nak ke Gang Melati. Sama. Saya nak ke Gang Melati. Kita sampak tak? Ya. Aduh. Mau! Bung! Kalau! Apa? Siko! Apa yang dibawa itu? Entah, ha? Lewat. Masih hidup budak kau? Bolok tak kamu kau. Kami kau jadi pengusaha, tak Bung? Iyalah. Pengusaha UMKM. Tengok produk kami gini tuh. Udah ada mereknya kok, Sate Pro Rakyat. Ayo. Tembakau. Lah daftar kau. Daftar apa kau lagi? Lagi serempak masuk anak saya sekolah be daftar ya. Daftar memang ada. Kayak sayur sate itu lah saya daftarkan ke DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Kau lah daftar. Lah daftar apa? Apa guna daftar tu? Jadi kalau kita daftar ke DJKI, Kementerian Hukum dan HAM itu, ya, merek kita didaftarkan, dipatenkan. Artinya lisensi sudah ada di merek kita. Sehingga kalau kita usaha kita kaki gedang besar, ya, orang nak niru, besok kita tutup balik. Oh, tak bisa. Itu usaha aku. Itu tujuan dari kita mendaftarkan merek. Jadi UMKM harus sadar betul fungsi dari mendaftarkan merek dagangnya ke Kementerian Hukum dan HAM lewat DJKI. Kalau macam tu mau, kawan aku daftar mau. Boleh, saya kawan. Tapi sebelum tu kita hantar dulu pesanan tadi. Kau nunggu. Iyalah. Oh, Belanda. Habis. Nombok kita pun. Tapi ini mah. Gacor nih. Meledak. Ada apa sih, Bang? Investasi kita. Cuan nih, bro. Investasi apaan, Bang? Nih, lo lihat nih. Ini mah judi, Bang. Daripada lo sibuk nyari kerja, mending kayak kita santai, cicilan terus. Motor kebeli, mobil di garasi. Main judi kan nggak boleh, Bang. Jadi penjara. Cuma teori doang. Mendingan ikut kita. Hai anak muda, jangan berjudi. Karena itu haram. Sekarang mah untung. Besok-besok malah buntung. Mobil gue ditarik listrik. Motor gue juga nih, Bang. Nah, kan? Gawat nih, Bang. Udah yuk. Bang. Yang
Yang Mang Usep, kirain siapa? jangan coba berjudi. Jangan ya, Dik ya. Yang instan itu memang menggiurkan. Tapi yang penuh perjuangan, berkah kehidupan. Mantap Mang Usep. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar. Di segmen ketiga ini masih bersama Ustadz Ramli mengenai judi online. Nah, kita akan berikan kesempatan nih Ustadz, ibu-ibu majelis taklim dari Masjid An-Nur akan bertanya. Ini ibu-ibu sudah siap semuanya, kita hanya memberikan cukup 3 saja Ibu. 3 petanya saja, kalau semuanya takutnya sampai maghrib tidak selesai gitu Ustadz. Iya. Karena dari wajah ibu-ibu ini banyak pertanyaannya dan keresahan-keresahannya Ustaz. Baik, ya, yang pertama ada ibu siapa? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naila. Iya, Ibu Naila. Iya. Berbicara mengenai judul ini, Ustadz, sepertinya memang sangat digandrungi sekali di dalam masyarakat. Karena memang mulai dari anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan ada ASN yang ikut dalam judul ini. Nah, tentunya mereka-mereka yang terlibat dalam judul ini sekali-sekali pasti dikasih menang. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka akan terus mengulang. Itu tandanya mereka sudah pernah menang. Nah, akibat dari itu tadi, karena sudah pernah menang dan penasaran, mereka akan berlanjut sehingga sampai mengganggu perekonomian di rumah tangga mereka. Itu kalau dia seorang kepala keluarga. Kalau mungkin anak-anak, ya barangkali bisa nanti akan memicu ke sifat pencurian jadinya, karena memang membutuhkan dana seperti itu. Nah, jadi melihat kegandrungan seperti ini, kira-kira apakah ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi judul ini, atau barangkali ada juga upaya dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama kaum ustadz atau kiai atau ulama yang ikut serta dalam memberantas judul ini. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Naila nih Ustadz, ini kita langsung tanggapi. Kebetulan Ibu ini Ustadz Ramli ini juga Ustadz juga, Kiai juga, di pemerintahan juga. Jadi kita mau tanya langsung sama beliau nih. Ya, yang Silakan, pertama bahwa judi online ini memang membahayakan. Antisipasi yang perlu kita ketahui awal mungkin, karena saya bukan juga ahli IT ya, mungkin suatu saat ibu bisa pinjam HP anaknya pas mungkin dia sekolah kan, panggil ahli IT karena tolong tengokkan dalam HP anak saya ini kira-kira ada tak program atau aplikasi yang dia bermain judi online. Pertama kita awali dulu, kita mendeteksi anak kita sudah pernah main judi online atau tidak. Jangan langsung anak kita tuduh, anak ya kau main judi yo, jangan dulu begitu ya. Tengok dulu ada tak. Oh ternyata biasanya kalau ahli IT itu yang sudah dihapus pun, sudah kita gitu pindah ke sampah pun kadang tong sampahnya masih bisa dia bongkar lagi ya. Itu kadang KPK tuh kalau bawa apa namanya tuh komputer tuh, perasaan orang yang di kantor tuh lah dihapus galau data tuh. Tapi ternyata sampai ke ahli IT-nya dia bisa bongkar kembali percakapan-percakapannya, transaksinya. Begitupun anak kita. Mungkin kita perlu seperti itu dulu, deteksi awal. Yang kedua, bukan berarti pemerintah tidak ikut. Pemerintah sudah begitu banyak memblokir situs-situs judi online. Tapi 10 yang diblokir, 20 muncul kan. Karena barang ini kan bikin sendiri. Kadang-kadang akunnya akun pribadi, bisa akun orang lain, atau aplikasi itu langsung dengan orang yang bandarnya tadi. Yang kedua betul itu, mungkin anak kita menang atau ada orang yang disiapkan untuk menang. Macam saya umpama,
Pak, tolong Bapak, sebenarnya saya udah menang enggak sebenarnya, tapi Bapak bilang bahwa Bapak menang. Bapak dapat duit 10 juta, hari ini Bapak dapat duit 15 juta, sehingga Bapak itu sebagai testimoni untuk kawan-kawan yang lain, untuk memberikan sugesti kepada yang lain bahwa ini contohnya kok, sebenarnya aku udah nak beli HP kena 5 juta, kena punya duit dari berapa guna amat, akhirnya yang lain merasa terpancing. Nah itu, saya kan Facebook saya pernah itu dihack orang kan. Tiba-tiba gambarnya gambar saya, akunnya akun saya, saya menjual HP yang waktu itu harganya 1.900.000, tapi dibuat itu dipromosikannya cuma harga 900. HP bagus kan? Di bawah itu yang komentar ada testimoninya. Alhamdulillah, saya dah nyangka Pak Ustadz rupanya jual HP juga. Oh, kalau tak, alhamdulillah Pak, makasih Pak Ustadz, saya sudah nerima HP-nya. Nah, padahal itu dibuat oleh saya bawa ke Gerapari, macam mana ini? Kami pun tak tahu Pak, kata dia. Akhirnya saya coba-coba cara saya dewe lah, kan bisa lah ngilang menolak. Kena namanya tu passwordnya dirubah dengan password dia. Ya. Nama tu nama kita, gambar kita, datanya data kita, tapi dia sudah menguasainya. Nah, begitu caranya. Jadi oleh karena itu yang perlu kita. Saya tadi tahu 2 minggu yang lalu itu sudah muat konsep khutbah judulnya bahaya judi. Judi online sudah saya buat. Cuma persoalannya sudah saya share di Facebook saya. Saya share ke semua grup. Persoalan ustaz-ustaz itu mau pakai khutbah saya itu naidah, wallahu alam. Kadang-kadang mungkin ada bagus khutbah ni kan, nak dia pakainya lebih baik. Tapi saya rencana nanti juga dalam waktu dekat mudah-mudahan dapat bantuan. Saya akan mengadakan lagi bahajana terhadap pelajar. Saya rencana semua anak SMA, mungkin perwakilan-perwakilan sekitar 5 orang, SMP, 5 orang, saya kumpulkan rencananya. Kita panggil barek. Ingat, yang terutama yang ASN lah yang jelas kan. Ingat bahwa akun mereka itu diketahui oleh Menkominfo itu, tahu. Bareskrim Polri itu tahu dia. Ya. Cuman kalau ini diungkap bisa jadi takutnya mempermalukan nama baik orang. Jadi saran saya kalau pernah melakukan itu berhentilah. Ya, kita kok yang kita pertahankan kok apa Bu? Nama baik, harga diri dan kehormatan. Kau yang kita jaga. Saya sangguplah maling, tapi tidak mau. Harga diri kita rusak. Biarlah makan lauk kangkung tiap hari. Berasnya mungkin bercampur dengan ulat. Makan lauk garam. Asal harga diri kita terjaga. Nama baik kita terjaga. Kehormatan kita terjaga. Apa gunanya kayo? Tapi nama baik tak ada lagi. Baik. Saya rasa itu Pak ya. Iya, itu Ibu ya. Ibu pertanyaan dari Ibu Nela. Artinya upaya dari ustadz-ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah ini sudah berjalan. Tergantung kitanya lagi, Bu. Baik, untuk pertanyaan kedua silakan. Ada Ibu siapa? Ya. Dengan Ibu Nur Hayati. Iya, Ibu Nur Hayati, silakan Ibu. Baik Pak Ustadz, izin bertanya dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nur Hayati. Pertanyaan saya mungkin agak lucu kalau Pak Ustadz mungkin mendengarnya. Karena seperti ini Pak Ustadz, sebenarnya kita udah tahu sih bahwa hukum dari judi itu sendiri adalah haram ya Pak Ustadz. Tapi di sini saya tuh sedikit menggelitik juga bahwa tadi yang seperti Pak Ustadz ceritakan adanya tokoh agama, tokoh masyarakat yang mereka sendiri adalah pelakunya Pak Ustadz. Yang salah satu lagi yang sangat menggelitik dan ingin saya ketawa gitu kan Pak Ustadz, uang menangnya itu buat sedekah. Seperti itu Pak Ustadz. Nauzubillah min zalik. Mungkin belum terdengar tapi ini kami udah pernah mengalami dan udah pernah langsung melihat Pak Ustadz. Ya secara hukumnya kan kita udah tahu ya Pak Ustadz itu haram, tapi dikamuflasekan. Nah itu gimana Pak Ustadz? Kalau dari segi Islam kita sendiri apakah ada unsur-unsur semi-seminya juga kah ataukah memang betul-betul haram Pak Ustadz? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Nur Hayati. Maksudnya tuh ini bukan duit halal Ustadz. Cuman nak juga dibagi-bagi. Ya yang lain ngerasain juga Bu ya gitu. Mungkin sangkonya dengan dibagi-bagi itu dosanya jadilah membersih harta. Bagaimana Ustaz? Silakan langsung ditanggapi. Mencuci kain pakai kotoran kambing ya. Bukannya tambah bersih, malah tambah kotor. Tidak bisa dibuat seperti itu. Sesuatu yang haram tetap haram ya. Disedekahkan barang yang haram, ya. Tak boleh ya. Tak boleh.
Gitu, ya. Maling untuk sedekah ada boleh, walaupun tujuannya baik ya. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Persoalan pelakunya ustadz atau kiai itu di luar konteks kita ya. Ya. Karena udah alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam itu baru, setiap yang baru pasti berubah. Ada tak kita ibu pernah dengar mantan preman jadi ustad? Ada tak? Ada. Ada tak ibu mendengar juga guru ngaji melakukan pelecehan seksual? Yang salah agamanya atau orangnya? Orangnya ya. Setiap orang bisa melakukan apa saja. Persoalan profesinya apa? Karena orang bisa hafal ayat, tapi ayat itu sampai kepada hati atau tidak itu tergantung dengan ya. Semua orang mungkin bisa sholat tahajud, tapi tidak semuanya sholat tahajud. Semua orang tahu tentang sedekah itu dapat pahala, tapi tidak semua orang berharta rajin sedekah. Nah, ini sudah masalah keyakinan orang, kepercayaan orang. Saya rasa tidak bisa dibenarkan ya, menang judi untuk sedekah supaya dia supaya dosanya jadi ringan, atau jadi berpahala pula karena tujuannya baik. Tidak bisa. Dalam Islam itu tujuan baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula. Ada niat boleh untuk sedekah, tapi tidak boleh dari hasil maling. Yang menerima kan kadang macam itu pula. Tergantunglah daripada yang nerima ni pula. Ada kau tahu tentang sesuatu yang haram jangan terima. Tapi kalau tak tahu kadang-kadang tahulah. Bahwa kawan kau bagi duit 200.000 kau supaya milih dia agak pilkada. Tahulah. Iya. Tapi masih juga nerimo. Haram tak Bu? Nerimo orang bagi duit untuk milih jadi anggota DPR. Haram tak? Bagian daripada sogok tak? Iya Bu. Terima tak? Kadang-kadang harus pisahkan antara orang dengan ajaran agamanya. Tidak semua orang yang tahu tentang agama itu melaksanakan ajaran agamanya. Bukan ajarannya yang salah, tapi orangnya. Maka kalau kita benci dengan sesuatu perbuatan, jangan benci pada orangnya, tapi bencilah pada perbuatannya. Baik itu Ibu ya. Sudah dijawab sama Ustadz Ramli. Jadi jangan pula menang judol sedekah ke masjid atau beli seragam majelis taklim. Itu jangan ya Bu ya. Jangan. Ya dipakai pergi pengajian majelis taklim jadi pahalanya amal jariah. Itu salah ya, itu salah. Baik, pertanyaan terakhir Ibu. Saya kasih kesempatan pertanyaan ketiga. Ibu siapa? Silakan langsung saja Ibu. Ya. Silakan berdiri Bu. Iya, karena duduknya di belakang ya tidak apa-apa berdiri Bu. Ya. Kalau kita lihat sekarang judi itu banyak juga katakanlah tidak anak-anak saja atau secara agama ini Pak. Kita ini kan agama Islam. Nah, kalau terjadi kita seperti ini, perang sekarang kan tidak angkat senjata lagi. Betul. Berarti kita sebenarnya kalau judi itu banyak berarti bisa jadi kita sudah kalah. Nah, secara agama sebenarnya kalau peristiwa seperti ini ya dari mana yang perlu kita selusuri untuk menguranginya Pak? Iya, paham. Baik. Apa dari pendidikan, apa karena keagamaannya yang tidak ditegakkan? Nah, itu bagaimana Pak? Baik Ibu. Baik itu Ustaz. Itu saja Ibu pertanyaan ya. Baik, terima kasih. Jadi apa kita nih kalah kata Ibu tadi itu. Ya alangkah banyaknya situs judi online tadi Ustaz, dibunuh, dimatikan 10, yang tumbul bisa nyampe ratusan sampai 1000 pula Ustaz. Kalau kita ambil asumsi dari mana nih kita proteknya Ustaz? Asumsi perang Badar. Rasulullah punya tentara 300 bisa mengalahkan orang kafir jumlah 1000. Kata Rasulullah, kita baru pulang dari peperangan yang kecil. Kata sahabat, apakah masih ada peperangan lebih besar daripada ini ya Rasulullah? Ada. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Ya. Ini nafsu tadi ya. Nafsu sangat ingin kaya tapi tanpa kerja keras. Ya. Kita kalah. Ya. Kalah itu apa?
kalah melawan hawa nafsu, ya. Kawan dengan iblis yang membujuk kita. Kalah dengan keyakinan agama kita. Kita yakin bahwa Allah itu melihat baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Tapi dalam kenyataannya, ketika kita sendirian, kita merasa Allah tidak hadir di dekat kita, ya. Nah, maka yang perlu dikuatkan sesungguhnya adalah keyakinan, agama, akidah, ya. Akidah harus dikuatkan, ya. Walaupun dia nongok sendirian, main judi dalam kamar, tidak ada orang lain, pintu bisa dikunci, ya. Dia malah akan dekat samping apa namanya tuh mesin WiFi-nya dia main tu kan. Tapi dia harus yakin Allah melihat gawe saya ni, ya. Saya ini sedang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Keyakinan itu yang tidak ada. Apakah para ulama salah? Tidak. Para ulama menjelaskan balighu anni walau ayat, sudah disampaikan. Ada kajian subuh sekarang, ada? Ya, Ustaz. Kurang apa lagi? Hari Jumat ada khutbah Jumat. Ada lagi kadang pengajian antara maghrib dan Isya. Ibu nak berangkat umroh, panggil pula ceramah, minta walimatul safar umroh. Kau nak pula berangkat haji, datang pula penceramah. Dikit cerita haji, dah melebar kepada cerita lain. Kuatkan lagi akidah. Kurang apa lagi? Ya. Tapi yang kurang kita sesungguhnya adalah itu tadi. Kita kurang meresapi makna daripada hakikat agama kita itu. Ya. Yang itu harus kita sebarkan sekarang, ya. Anak-anak kita itu ya banyak kan orang hafal Al-Qur'an tapi tidak sampai kepada hatinya Al-Qur'annya itu, kan. Ya. Bagian juga para hafiz kita juga tidak tahu arti Al-Qur'annya. Dia hafal lah, ya. Ya. Tapi kalau disuruh ni apa artinya, ni apa tafsirnya, ni apa penjabarannya, dia juga dah paham. Dia cuma kami sebarkan masuk pondok tahfiz. Pondok menghafal Al-Quran. Kini kami lah balik, kami sudah hafal, tapi apa makna yang terkandung dalam Al-Quran dia belum tentu. Baik, Ustaz. Saya rasa itu. Iya, kita beri kembali, Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya terinspirasi dari banyak kelapa itu saya mulai bisa bagaimana sih bisa saya olah manfaatin dari masyarakat sini, terus saya ajak bersama-sama bisa mengolah dari kelapa sampai isinya itu kita olah. Ya, kita juga untuk sekarang ini melibatkan masyarakat kita di sekitar dengan mengolah batok kelapa, jadi mendapatkan uang tambahan dari ibu-ibu di sini. Tantangan, cobaan itu saya biasanya pakai itu sebuah pembelajaran bagi saya gitu. Emang sih awalnya saya dulu sedikit agak susah di keuangan karena saya memang modal awal saya dulu juga paling 100.000 usaha ini. Kalau untuk sekarang itu ada untuk ke PCO, ke masas, ke sabun, dan berapa jenis produk lainnya. Tetap fokus, semangat, dan pantang menyerah. Dari tangan-tangan terampil, batok kelapa yang dulu hanya limbah, kini menjadi karya seni yang bernilai. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara siar di sore hari ini. Kita masih bersama Ustaz Ramli, tapi tidak terasa Ustaz, kita sudah hampir di penghujung segmen pada perjumpaan pada sore hari ini mengenai pembahasan masalah judi online. Nah, terakhir Ustadz sebagai pesan-pesan dan juga oleh-oleh ibu-ibu majelis taklim hadir untuk bisa diingatkan nih di dalam keluarga Ustadz, bisa diterapkan juga. Saya persilakan Ustadz. Yeah.
Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang berbahagia, Pak Ustadz Jeffrey yang saya hormati. Kita tutup kajian kita ini dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 90 ya. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fatatanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar ya, berjudi, mengundi nasib dengan panah itu adalah perbuatan setan. Fajtanibu, maka jauhilah ya, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi setan selalu mengajak kita kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka jika kita melakukan keharaman berarti kita telah kalah oleh bujuk rayu setan itu. Ya, jauhi judi online dan jauhi judi apapun. Mungkin 10 tahun ke depan ada lagi jenis judi yang lain ya. Kini baru online ya. Besok offline ya. Wallahu a'lam ya. Makin tinggi tingkat ilmu pengetahuan, makin canggih cara orang ingin melakukan dosa. Saya rasa ini yang dapat saya lakukan, saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Ramli atas ilmunya dan juga wejangannya kepada kita semua, dan mudah-mudahan ya ibu-ibu dapat kita aplikasikan dalam keluarga, dan yang paling penting seperti yang disampaikan Ustaz Ramli, mudah-mudahan kita istiqomah dalam melawan hawa nafsu kita. Baik, demikian sajian program acara Syiar pemirsa di sore hari ini. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala sayyidina Muhammad wa asrihil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asrihil zalimin bil zalimin. Dalam menggapai tujuan, terkadang dibutuhkan perjuangan. Bahu-membahu merangkai masa depan. Perbedaan bukanlah halangan, justru membuat kita kuat dan bersatu. Dengan saling percaya, menghormati, dan semangat untuk maju. Kerjasama akan memberikan hasil yang lebih bermakna, penuh dengan kebersamaan dan rasa bangga. Terus berkarya untuk Indonesia.
Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang hadir kembali menjumpai Anda. Hari ini Jumat 25 April 2025 bersama saya Fahmi Andrian. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap 5 tawaran negosiasi tarif impor kepada Amerika Serikat yang mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Upacara pemakaman Paus Fransiskus akan digelar Sabtu 26 April 2025 di Basilika Santa Maria Maggiore mulai pukul 10 pagi waktu Vatikan dan akan dibuka untuk umum. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan 5 fokus Indonesia dalam negosiasi tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk dalam negeri. Dalam aturan tarif, produk dari Indonesia akan dikenai tambahan tarif dasar impor 10% dan resiprokal 32%. Dan Indonesia adalah Menko Airlangga menyebut pihaknya telah bertemu dengan sejumlah menteri dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yakni Menteri Perdagangan